Ya, Jemaat dipersilakan duduk. Salam Bapak Ibu. Iya. Sehat kita? Iya, jadi kalau tadi Abang Bapak Ika mengatakan memang dikuduskan itu, dulu pun pengertian saya dikuduskan itu benar-benar kudus, nggak marah, itu nggak berdosa begitu. Dikuduskan itu ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Kasdim menuju tanah Kanaan, maka sejak panggilan itu Allah mengkhususkan sebenarnya Abraham, sehingga bagaimana khusus dan dari keturunannya hingga Israel, sampai Israel dipilih sampai hari ini dikhususkan untuk Tuhan. Ya, jadi bukan berarti kalau kita 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi mengatakan kan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalau terjemahan bahasa Karo, lanai terus kena rebahan dosa. Artinya, ya ketika kita berdosa, maka Roh Kudus akan menegur kita dan membuat kita tidak nyaman di situ begitu. Tidak berulang-ulang dosa yang sama kita kerjakan. Mengerti kira-kira Bapak Ibu? Ya bukan berarti kita tidak nanti, ya Abraham juga ketika dia dipanggil dari negerinya keluar menuju tanah Kanaan, kan ada juga hal yang dia kerjakan. Kalau kita lihat, tetapi Allah yang sudah memanggil dia, dialah yang berbicara kepada Abraham. Demikian juga kepada kita. Ketika kita berdosa, maka Roh Kudus itu, Tuhan itu akan menegur kita. Lah naik si teruskan berbahan dosa. Begitu dia. Yang saya ngerti sedikit begitu ya. Nanti kita kalau mungkin belum paham kali, kita tanya nanti Ibu Pendeta, kan begitu? Tapi artinya lanai terus kena berbahan dosa, tidak di situ dia terus menerus. Baik, jadi ini aja pengantar sedikit. Mari kita lihat firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Saya ambil dari Yohanes 15 ayat 16. Ya. Tema yang boleh kita bicarakan hari ini adalah dipilih supaya menghasilkan buah. Dipilih supaya menghasilkan buah. Mari kita baca. Boleh kita lihat dalam kertas kita aja. Ya. Yohanes 15 ayat 16. Mari kita baca sama-sama 1-2 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadaku. Saya akan baca sekali lagi Bapak Ibu. Bukan kamu yang memilih aku. Ini adalah perkataan siapa? Tuhan Yesus. Sebelum Kristus disalibkan, dia mengatakan ini kepada murid-muridnya yang 12 itu. Dia katakan, bukan kamu yang memilih aku. Dahulu saya pikir sayanya yang milih Tuhan. Ya, oleh usaha saya begitu. Bukan, sebenarnya Tuhanlah yang memilih kita. Ya, bagaimana ayat ini mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi siapa yang memilih kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah memilih kita. Ya, ketika dia datang waktu itu ke Danau Galilea, dia menjumpai orang-orang yang di sana. Pertama kali muridnya siapa?
Simon Petrus. Dia datang. Ya, jadi Tuhan memilih, bukan kita yang memilih. Kalau manusia biasanya memilih kayak mana? Pasti dipilihnya yang terbaik. Kamu pernah milih tomat? Iya, rusuh memang. Iya. Tentu waktu kamu milih tomat, kamu pilih yang terbaik kah atau yang sudah busuk-busuk? Terbaik. Ya, tapi Tuhan memilih kita bukan waktu kita sudah bagus, saudara-saudara. Bukan kita sudah hebat. Tuhan memilih kita dari latar belakang yang berbeda, dosa yang mengikat kita yang berbeda. Dia mengasihi kita, dia datang. Tapi kalau manusia, dia selalu memilih yang terbaik. Dulu beberapa waktu yang lalu ada anjing kami 5 di rumah. Kami sudah tawarkan supaya dijual begitu ya. Yang membeli itu datang dan dilihat, dipilihnya yang besar-besar. Yang apa? Iya, yang gemuk. Ditinggalkannya satu yang pimpin. Tahu kamu yang pimpin? Yang kecil yang tidak diperhitungkan. Ya, oleh karena itu kami pun, wah, dalam hatiku waktu itu sama Mama Johnson, wah, ini anjing ini nggak dipilih. Ya udahlah, kita pelihara, Mas. Kami bilang. Ya, akhirnya yang pimpin hari ini dia sudah tambah besar, sudah tambah cantik. Biasanya Mama John waktu itu dilihatnya udah tambah besar, kali cc potong. Ya, suatu hari dipandangi anjing itu Mama John, dia cerita sama saya, Mama John, kalau saya nggak tahu. Ditengokin aku, Pak, katanya. Dulu mau aku potong aja dia, sekarang udah sayang aku kepadanya. Nah, kenapa kita sayang kepada anjing yang pimpin tadi? Karena sudah bagaimana dia hidup di dalam keluarga kami. Tuhan juga, Bapak Ibu, dia sudah memilih kita. Ayat ini jelas mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, hari ini kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Kamu sudah tahu, sadar bahwa kamu ini dipilih Tuhan? Sudah? Kalau kamu sudah datang beribadah ke gereja, sebenarnya Tuhan sudah memilih kamu. Tuhan Yesus memilih 12 murid, tapi 1 binasa. Ya, coba kita lihat sebentar Yohanes. Kalau ini tadi Yohanes 15, Yohanes 6 ayat yang ke-70 kalau saya nggak salah. Yohanes 6 ayat yang ke-70. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama 1, 2 ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya, saya kalau membaca ayat ini, saya sendiri Bapak Ibu takutkan saya. Nanti dipilih Tuhan kita, iblis. Gimana? Jadi 12-1. Dulu saya salesman di Medan sejak tamat SMA. Kalau udah laku barang itu 10, 1 gratis. Ya. Ini 12 dipilih, 1 iblis. 24 dipilih nanti, 2 iblis. 36 3 iblis. 48 4 iblis. Mungkin kita pakai
Kurasa tidak. Kita pasti semua mau diselamatkan. Kita ini sudah dipilih, tapi di dalam Yohanes 6 ayat 70 ini mengingatkan kita bagaimana Yudas yang sudah dipilih, Tuhan tahu dia ini akan mengkhianati dia. Tapi saya melihat perjalanan demi perjalanan, Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas begitu. Dia memberi kesempatan supaya Yudas ini bertobat. Tetapi Yudas memang tidak mau bertobat. Dia terus, apa yang menjatuhkan Yudas? Duit ya. Dia bendahara ya. Jadi malik kang bendahara. Tapi lah bukan bendahara bos. Olah kali kamu kan jadi bendahara, binasa ke kita. Karena ngeri duit ini. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena duit, ya Demas meninggalkan Tuhan karena apa? Dia sudah mencintai dunia ini. Iya. Oleh karena ini, Bapak Ibu, apa tujuannya? Tuhan sudah memilih saya dan Bapak Ibu. Dari ayat yang tadi kita kembali. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Jadi tujuan pemilihan Allah adalah supaya, dari ayat ini apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya, sama seperti kita memilih baju. Ya. Kalau pedagang di pajak, seringkali saya dengar dipilih. Kalian pernah dengar? Ya, pilih. Ya, kita pasti memilih yang terbaik. Kalau baju biasanya kamu pilih yang bagus kan? Pernah yang nggak cocok sama kamu pilih? Tidak, tapi Tuhan memilih kita ketika kita masih berdosa. Bahkan Dia mau mati untuk kita yang berdosa itu. Ya, pernah kamu baca itu Roma berapa itu? Tuhan memilih kita ketika kita masih berdosa. Ingat Bang Anta? Ya, Roma 8, Roma 5 ayat 8 ya. Coba mari kita lihat dulu. Jadi kalau manusia tadi memilih, dia pasti kalau kita akan melihat yang terbaik. Tapi kita enggak. Tuhan sudah memilih kita waktu kita masih berdosa. Ya, Roma 5 ayat 8. Coba Bang dosen tampilkan. Ya, saya akan baca. Ini kata firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi waktu kita, Simon Petrus masih berdosa dia. Waktu Matius juga didatanginya di meja cukai, ya. Pengungut cukai pun dikasihi Tuhan, ya. Perempuan Samaria yang berdosa yang 5 suaminya itu, yang ke-6 kan pun didatanginya, dikasihi oleh Tuhan. Tujuannya hari ini supaya kita tahu, supaya kita pergi, ya, menghasilkan buah. Ya. Apa tujuan supaya kita dipilih Tuhan tadi? Menghasilkan buah. Sudah berbuah kita? Lagi dan gitu. Nggongnya kitik-kitik tengah apa begitu. Kan gitu masih kecil-kecil ke apa-apa. Ya, nggak langsung besar gitu. Tapi kalau berbuahlah pohon sawit yang kita tanam, kan senang kita ya.
Ya, ini kemarin saya di ladang, beberapa waktu ini saya menghabiskan liburan di ladang, membabati sawit di ladang, sambil saya rasa saya Bible camp begitu. Kenapa? Sambil saya babat di ladang itu, saya masang khotbah-khotbah gitu. Jadi saya merasa senang di ladang, kayak Bible camp sendiri begitu ya. Saya dengar ya. Lalu ada satu waktu itu satu pohon sawit yang saya temukan. Ya, coba Bang Joseph tampilkan. Saya foto sawit ini. Ini dia yang terjadi. Sawit ini dulu Bapak Ibu, ya coba yang sempurna dulu Bang. Yang awal, enggak yang nampak semua pohonnya. Lagi, ya. Inilah sekarang tingginya sawit ini. Dulu saya ingat sawit saya yang ini, satu pohon ini, mulai dia berbuah-buahnya lebat kali, keliling, besar buahnya. Saya sangat senang kali. Sepertiga dari setinggi itu dia waktu itu berbuah lebat dan bagus. Tapi 3/4 ya, nah 3/4 dari setinggi itu dia berbuah lebat banyak bagus. Tapi seperti 3/4 dia bagus, tapi 1/4-nya dia nggak berbuah lagi. Waktu itu saya melihat sawit ini. Iya, coba perlihatkan Bang, yang tadi yang keroak dia. Ini. Rupanya waktu saya bersihkan sawit ini, dia sudah keroak, kena komes dia, nanti Kak. Ada penyakitnya, sehingga sawit yang satu ini sampai hari ini nggak berbuah lagi. Jadi kita tadi dipilih supaya apa? Berbuah, tapi pohon sawit ini mengingatkan saya nggak berbuah lagi. Dia kenapa? Rupanya ada penyakit komes yang sudah menyerang dia, sehingga pohon sawit saya ini sampai hari ini saya masih bersihkan, itu kan apa ya, tapi dia nggak berbuah lagi. Kenapa? Karena ada penyakitnya. Penyakit apa tadi? Komes. Kita pun orang Kristen bisa nggak berbuah lagi. Ada penyakit kita. Penyakit apa? Dosa. Kalau dosa itu kita biarkan masuk di dalam diri kita, kita kompromi dengan dosa, makanya kita nggak berbuah bagi Tuhan. Ya, ini ilustrasi ini, pohon sawit ini mengingatkan saya gitu, menegur saya juga. Kalau kau buat dosa nanti kau nggak berbuah. Tapi walaupun begitu, Bapak Ibu, saya masih sayang sama pohon sawit ini. Kenapa? Ku ingat dulu dia berbuah, makanya masih ku bersihkan gitu dengan harapan apa? Iya, dia sembuh, lalu dia berbuah lagi. Tuhan juga seperti itu sebenarnya. Dia menunggu kita. Kalau kamu sudah penyakitan hari ini di dalam dosa, Tuhan mau supaya kita bertobat. Dia menunggu kita berbuah. Enggak, saya mau, hati saya orang berdosa, hati saya enggak tega memotong pohon sawit ini. Justru saya apa? Kasihan. Dan saya mengingat bagaimana dulu lebatnya buah. Kamu ada yang terserang penyakit dosa ini, sehingga membuat kamu gak berbuah lagi. Dulu kamu semangat pertama kali menerima Yesus, semangat melayani. Sekarang masih semangat ya? Masih semangat? Iya. Tadi bilang Nopi, iya memang kita ini banyak. Saya setuju kata hamba Tuhan yang disampaikan Nopi tadi. Kita banyak dibohongi. Karena bapa pendusta adalah siapa? Iblis. YouTube banyak membohongi. Ya.
Sekarang orang pun ke gereja sudah lebih banyak bawa HP ya, Alkitab, berat udah rasanya. Ya, tapi di sini enggak ya, masih bawa Alkitab, bawa ya, puji Tuhan ya. Karena apa? Ini dalam pelayanan pun saya kemarin diingatkan Tuhan. Saya hari ini senang sekali melayani anak-anak sekolah minggu di Raja Berna itu. Hati saya ditambahkan Tuhan begitu, karena mereka datang tambah banyak terus, begitu ya, tambah banyak. Jadi berarti Tuhan pakai Tuhan juga ya bunyi untuk anak-anak begitu. Akhirnya aku senang, biarlah. Jadi aku bersenang, remudana katanya aku tiba. Kamu kita remudana? Iya, pasti manusia semua mau tambah muda. Kamu nggak mau tambah muda? Mau ya? Tapi kalau kita semua anak-anak ya kan tambah muda nanti itu. Langsung Pak merengut aja. Nah, mikirkan entah apa nggak tahu aku. Ya tapi pasti kita tambah tua. Saya benar Bapak Ibu, saya bukan mana ada senang kali aku melayani anak-anak di Raja Berna itu. Karena waktu itu nggak ada yang menangani, udahlah. Akulah menangani gitu di dalam Tuhan. Akhirnya ya anak-anak itu datang makin banyak. Ingat pula kata Pak Ginting dulu gini katanya, andai ulung-ulung anak-anaknya kamu situ kamu pakai Tuhan katanya. Dikuatkan juga aku gitu. Tapi anak-anak pun nggak mau datang sama kamu biar ya. Padahal aku dulu nggak pede kalau sama anak-anak ini. Kenapa? Muka aku seram. Seram lah. Mama John sering puji aku, jadi kadang aku nggak percaya diri. Kenapa? Wajahku ini seram. Takutnya anak-anak ini sama aku pikir gitu selalu. Tapi waktu anak-anak itu datang, mereka begitu senang ya. Itu saya juga dibangun gitu. Ya kemarin diingatkan saya juga guru sekolah minggu untuk katanya ada kita mau apa ini? Sil ya. Diteleponi pula saya. Saya bilang, Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu ya saya mau begitu. Senang gitu saya melayani anak-anak. Kadang ya anak-anak ini padahal kadang-kadang dia susah memanggil saya. Kadang bilangnya Om, kadang bilangnya Bapak gitu. Itu agak saya pun nggak enak juga dia di saya. Maunya dipanggil Abang lah begitu ya. Kalau Abang kan masih muda gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah dipanggilnya Om. Ya, tapi ya memang udah kakin bapak pemen. Jadi ini Bapak Ibu, Tuhan sudah memilih saya dan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ya, pohon rambutan di depan rumah kami sering dia berbuah. Walaupun memang nggak banyak sering buahnya, tapi senang saya, kami pelihara terus kan. Kamu juga kalau ada pohon-pohon yang kamu tanam, kalau memang dia berbuah, kamu pelihara enggak? Pelihara. Tuhan juga pasti pelihara kita. Kalau kita sudah dipilihnya, pasti Tuhan ada maksud. Untuk apa? Untuk supaya kita dipakainya, supaya apa yang Tuhan mau itu bisa nanti terjadi dalam hidup kita. Makanya waktu Bibel Pemuda saya dengar juga ya, kalau si Nopi langsung saya dengar, ya kalau Tuhan suruh kamu cuma nanam wortel katanya, ya nggak apa-apa, wortel aja. Besok pun wortel, siap itu juga wortel, nggak apa-apa kalau memang itu cuma Tuhan suruh, ya lakukan itu, begitu. Tapi kalau Tuhan suruh kamu melayani, menginjil, ya lakukan. Kalau Tuhan suruh kamu duit itu mintanya kasih. Ya, ini kan kita mau mengutus Bapak Meno ya. Kalau Tuhan taruh di hati hidup untuk mendanai hamba Tuhan itu, berikan. Itu adalah buah juga yang Tuhan taruh untuk kita kerjakan. Dan Bapak Ibu harus ingat, jangan kita mau sama orang lain. Jangan kita mau supaya orang lain juga seperti aku maunya. Jangan. Karena kita semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat itu semua kepada
Tuhan kita. Jangan kita pandang, oh kalau kita ini begini, oh dia melakukan ini, ya itulah yang Tuhan suruh. Kamu udah ada yang Tuhan suruh? Udah? Kayak Tuhan suruh kamu? Hah? Iya, mendukung misi kata orang kakak. Ya, puji Tuhan. Tunggu. Kalau kan disuruh anak-anak, aku ini kalau disuruh Tuhan terus nanti anak-anak senang aku. Kemarin pun udah bilang sama ibu, udah aku aja jadi anak-anak di belakang, kamu di depan. Enggak, katanya. Karena apa? Ya, doakan juga aku Bapak Ibu ya, karena anak-anak itu memang ya seperti yang dibagikan oleh Cici tadi. Kita memang perlu memperhatikan. Johnson itu waktu kecil, saya kalau hari ini luka di saya. Dia jarang nangis. Kurasa anak nama Jabri bisa dengar suaranya. Pernah begitu suara Johnson ngandung mami. Nah, tapi aku hatiku miris pernah meluk dia. Karena dulu waktu kecil pun dia waktu nangis kupukul mata. Nangis dia. Semakin kuat dia nangis, pantatnya memang dipukul. Dan sejak itu memang dia kalau nangis dia takut begitu. Tapi hati saya, waktu saya pukul itu saya peluk lagi dia, John, maafkan Bapak. Sebenarnya Bapak nggak mau memukulmu nak. Begitu, hancur hatiku, begitu ya. Tetapi itulah, ya. Dalam hal air mata memang kulihat nggak pernah lagi dia menangis. Jangan dia menangis. Kalaupun dia nangis kayak aku dulu waktu kecil, aku juga sering dipukuli bapakku. Ya, sehingga kalau aku nangis, ya, ke dalam. Makanya aku jadi orang perasaan. Nobi entah kayak gitu dulu nggak tahu karena dia juga orang perasaan katanya. Iya, sehingga begitu. Kamu lalu bagi apa ini? Lama. Mungkin kamu happy aku nggak, aku ini pukul bapakku. Ingat, kejarnya aku ke tengah pesaing. Wah, begitu dipukulnya. Tapi beda, aku memang mukul Johnson tapi aku peluk dia. Maafkan aku nak pukul. Kenapa? Karena memang sebetulnya hati ini nggak mau mukul. Itulah kasih yang dari Allah sebenarnya. Kasih yang sudah mengubahkan hidup kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, firman hari ini mengingatkan kita. Kita ini sudah dipilih oleh Allah. Tujuannya apa tadi? Supaya kita menghasilkan buah. Jadi bagaimana kalau nggak berbuah? Pasti kamu belum menerima Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, lipat rindu dosa. Atau kompromi kamu terus dengan dosa, makanya kamu nggak berbuah seperti pohon sawit ini. Ya, ada 3 pohon sawit sekami waktu itu saya kulihat buahnya banyak luar biasa. Rupanya waktu aku ke ladang udah tumbang pohon sawit itu. Dari luar nampak bagus, ngerti gak? Dari luar bagus, rupanya di dalam keropos sehingga waktu itu angin kencang tumbang pohon sawit itu. Ya, bisa jadi kehidupan ini, kehidupan kerohanian kita seperti ini. Ya, ada yang tampak kalau seperti yang ini tampak. Ya, tapi 3 pohon sawit yang tumbang yang saya bilang itu saya nggak lihat. Tiba-tiba dia sudah roboh. Sudah dimakan apa di dalam? Gue kayak udah komes men. Iya, wong komes tak tahu aku tapi keropos begitu. Kita pun nanti jangan-jangan keropos. Kamu mau keropos? Enggak ya? Mau nggak keropos? Tidak. Satu cuma obatnya. Datang kepada Tuhan Yesus, karena Dia sumber hidup kita. Ya, jangan kita kesana kemari kata Pak Ginting. Dibohongi kita ini, kata.
Iya, kita kan suka sana, mari, puji, ya itu dibohongi kita. Nanti aku ditangkap untuk Quran ya jadi ya kebohongan. Ya oleh karena itu, kalau kita berbuah, ini ayat kelanjutannya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi apa yang kita minta kepada Bapa diberikannya. Kalau memang layak rasa Tuhan kan, kayak kakak mama itu kemarin kan lama dia bergumul. Saya ingat itu, lama dia bergumul babinya itu. Waktu itu udah dijawab ya kak ya. Senang ada benernya. Kenapa? Lama dijual-jual nggak ada, dihubungi pun nggak datang. Nggak dihubungi datang ya. Nah itu apa yang diminta, apa katanya? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Kalau kita berjalan pada rel yang Allah inginkan, memang pasti ya pertama sukacita, ya ada juga memang doa kita bisa juga tunggu dulu Tuhan ya. Nah tapi ini jaminan firman Tuhan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Jadi hari ini kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah dipilih. Jadi kita sudah tahu dari mana kita datang. Sudah, dari mana kamu datang? Dari Bang Mulia. Iya, kita datang dari Allah. Kemana kamu pergi? Kepada Allah. Dan apa yang akan kita kerjakan selama kita hidup di bumi? Memberi buah. Ini perlu kita renungkan. Ya. Dari mana kita datang? Dari Allah. Kepada siapa kita akan pergi? Kepada Allah. Apa yang akan kita kerjakan selama kita hidup di bumi? Itu keputusan kepada kita. Ya, Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak dapat diambil dari padanya. Mereka, Marta melayani, tapi dia bagaimana? Sumut-sumut dia. Tapi Maria dipuji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sudah kita bertobat, maka kita perlu juga memilih mana bagian yang terbaik yang Allah mau untuk kita kerjakan. Banyak pekerjaan Tuhan, yang mana Tuhan suruh lakukan. Dan kamu bertumbuh di situ. Kalaupun ada tantangan, kamu dibangun di situ, itu berarti dari Tuhan. Tapi ketika ada tantangan, kamu mundur, berarti tadi apa? Emosi sesaat saja. Saya sudah pernah mengalami itu. Bukan berarti kita nggak pernah gagal. Aku berulang kali gagal. Ya, kulakukan ini, loh itu ada tantangan, mundur aku. Ya, nah. Ketika yang Tuhan mau suruh untuk kita kerjakan itu, ketika itu kita bertumbuh di sana, kita dibangun iman kita di sana, yang kuat kita, berarti itulah Tuhan yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Tuhan gak pernah memaksa kita mengerjakan apa yang kita tidak sanggup. Kalau ahli bangunan kita ya, kita bisa membangun ya, melihat gereja di mana, operator ya, itu pekerjaan Tuhan ya, tukang syuting kayak pengantar ya, itu pekerjaan Tuhan ya Pak. Semua ada bagiannya ya. Bisa kita hafal ayat ini? Mari kita hafal Yohanes 15 ayat 16. Kita hafal dari alamatnya 1-2 ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama diberikannya kepadamu. Iya. Siapa tadi yang udah hafal?
Satu orang tadi ibu-ibu kan? Oh, Nobi ya, coba Nobi. Oh, iya, coba Kak. Oh, dia. Kamu dapat Bang? Oh, apa ya? Iya. Coba saya dulu ya. Karena saya kalau ngomong saya tak hafal. Ya, Yohanes 15 ayat 16. Ya, bukan kamu. Saya dulu diri saya sering nambahin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku dan aku telah menetapkan kamu, ya, untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, sudah hafal? Ya, coba kita baca sekali lagi. 1, 2 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Udah hafal? Ini oleh 3 bulan. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang hafal pulang ke dalam? Iya, gimana? Iya. Siapa yang hafal pulang? Pak, saya dulu. Ayo, siapa yang hafal pulang? Yang belum hafal nanti gak pulang-pulang. Pasti abang bapak ikan tak pulang-pulang. Iya. Kenapa? Hafal-hafal dia nanti. Ya, oke. Sudah hafal? Sekali lagi, mari kita baca. Kalau belum hafalnya, baca. Dari alamatnya 1, 2 ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Sudah hafal? Iya. Ya, jadi ini aja kita ulangi Bapak Ibu. Jadi kenapa nggak berbuah? 1, belum dia menerima Yesus, belum dipilih Tuhan Yesus. Ya, kalau gitu Pak, kutunggulah Yesus memilih aku. Ada dulu orang begitu. Jangan, itu salah, karena ada di dalam Yohanes 6 atau berapa itu, barang siapa datang kepadaku tidak kubuang, tak tunggu-tunggu pula. Ya, barang siapa datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, tidak kubuang. Dia kamu ayatnya itu di mana? Siapa dia? Di mana? Di mana itu? Yohanes 6 ayat 37. Coba buka Bang Jose. Jadi karena dulu ada waktu dilayani, ya, ini mama Pak Ginting dulu saya ingat. Iya, ada begena, kutimailah bre-bre. Karya aku pilih Tuhan dai, kata mama Pak Ginting waktu itu. Coba kita baca. 1, 2 ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi kalau kita datang sama Tuhan Yesus, nggak akan dibuang Tuhan kita. Ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini jelas bagi kami bahwa Engkau sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Karena firman-Mu berkata Tuhan, di dalam Efesus 1 ayat 4 juga mengatakan, Engkaulah yang memilih kami sebelum dunia dijadikan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena Tuhan memilih kami. Namun ada maksud Tuhan kepada kami, memilih kami, supaya kami pergi dan menghasilkan buah.
dan buah kami itu tetap. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kalau ada kami hari ini mungkin sudah kena penyakit dosa yang membuat kami gak berbuah, gak menyenangkan hati Tuhan lagi. Tuhan, berbicaralah kepada kami supaya boleh bertobat kembali dan menerima Tuhan Yesus. Karena Tuhan berulang kali mengatakan kepada jemaat yang ada di waktu itu, bertobat. Aku mencela engkau. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan, oleh karena ini kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang akan menginsapkan kami akan kebenaran, akan dosa, dan akan bahagia. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami jangan didustai lagi, didustai oleh perasaan kami, didustai oleh setan bapa dari segala pendusta. Tolong kami Tuhan, supaya dalam iman kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.